Hey guys, welcome back to my videos. Kalau kamu belum subscribe, subscribe sekarang karena kali ini aku akan membawa kita menggambar. Di video-video sebelumnya aku lebih banyak melakukan vlog, traveling, dan do something new. Kali ini aku akan yapping dan menggambar. Sebelumnya disclaimer dulu, ini adalah demo latihan menggunakan Symbolion Hard Pastel. Biasanya aku menggunakan watercolor untuk menggambar. Satu hal yang tidak pernah berubah sejak aku kecil adalah skill menggambar. Dari SD aku menggunakan krayon seperti pada umumnya anak-anak yang suka gambar. Lalu ketika di SMP aku menggunakan pensil warna dimulai dari Faber-Castell, Gribble, dan yang lain-lainnya. Awal mula suka menggambar itu karena sering melihat bapakku menggambar. Nah, untuk pertama kalinya beliau menampilkan sebuah gambar pemandangan yang tidak seperti pada umumnya. Meskipun skill menggambar secara genetika itu diturunkan oleh mamaku yang seorang desainer baju. Sempat berhenti menggambar di SMA, lalu kemudian kulanjutkan lagi karena masih menyukai gambar di masa kuliah. Bisa dikatakan ini adalah first love yang abadi banget. Di saat kuliah, aku menggunakan watercolor dan mempelajari semua teori-teorinya hingga menjadi, ya bisa dibilang mahir lah. Untuk beberapa waktu terakhir, aku ingin mempelajari mengenai oil pastel. Selain oil pastel, aku juga ingin mencoba hard pastel yang kukira ini mirip seperti kapur tulis. Tetapi tidak semudah itu Ferguson, jadi aku perlu mempelajari terkait dengan tekstur dan juga color theory. Biasanya untuk menemani aku menggambar, aku menonton vlog-vlog di masa lampau untuk mengingatkan seberapa jauh aku telah berjalan. Mulai dari perubahan media yang dipakai hingga perubahan karakter dalam diriku. Kalau kamu tahu tentang MBTI, anggap saja aku pernah berubah dari 3 MBTI yang berbeda. Mulai dari extrovert hingga menjadi introvert sekarang. Namun pada dasarnya diriku membuat vlog untuk menyimpan kenangan lebih lama. Dan suatu hari nanti aku akan melihat seberapa jauh aku berubah dan apa saja yang telah mengubahku. Terdengar cukup horor, tapi begitulah kehidupan. Semua orang akan berubah pada waktu dan momennya. Kalau dulu aku menggambar hanya karena aku menyukai objek yang akan aku gambar. Mulai dari pemandangan, benda, hingga orang. Tapi itulah sebenarnya titik di mana membuat gambar-gambarku dikendalikan oleh mood. Terkadang bagus, terkadang juga tidak bagus, tergantung suasana hati yang diberikan oleh objek tersebut. Misalkan gambar-gambar di saat jatuh cinta akan terlihat sangat indah dibandingkan gambar-gambar ketika patah hati. Setelah beberapa saat, akhirnya aku mempelajari cara untuk mengendalikan mood yang tidak mungkin aku sampaikan melalui video ini. Because sometimes the experience of being heartbroken is the real teacher for your life. Setelah mendapat pembelajaran berharga, aku kemudian merubah media-mediaku menjadi media-media yang baru agar terlepas dari masa lalu. Cieh. Memaafkan diri dan melepaskan masa lalu yang menyakitkan adalah salah satu cara untuk bisa keluar dari masa lalu tersebut. Anyways, ini yapping bukan berarti karena masa laluku berat ya, tapi lebih kepada aku nggak tahu mau ngomong apa sih sebenarnya untuk mengisi suara di video ini. Karena ini adalah video demo belajar, jadi aku belum bisa memberikan tutorial atau tips and trick dalam menggunakan hard pastel. Fun fact-nya, hard pastel ini aku beli di Jogja di toko seniman. Berharap aura senimannya ngikut. WKWK. Tapi pada dasarnya adalah follow the pattern. Terkadang kita harus melihat lebih dari sekedar melihat untuk menemukan apa yang tidak ditemukan oleh mata orang pada umumnya. Mulai dari titik, garis, bentuk, hingga warna yang tidak dapat dilihat oleh semua orang. Berasa kayak indigo, tapi bukan indigo yang itu ya. Alasanku memilih media hard pastel karena mudah digunakan dan juga lembut ketika di-blended menggunakan tangan. Namun tidak semua blended harus menggunakan tangan. Mungkin beberapa detail yang menggunakan alat bantu agar mudah teraplikasi warnanya. Dalam proses gambar, ada momen-momen titik di mana kamu merasa bahwa gambarmu ini kok jelek banget ya. Tapi itu adalah sebuah proses, seperti kehidupan. Terkadang kita membutuhkan
hasil instan yang membuat kita mengabaikan proses yang harus dilewati. Jika berhenti di tengah proses, pastilah hasilmu itu adalah jelek. Tapi jika kamu melakukan sampai selesai, tentu saja hasil itu yang sesuai diharapkan. Kok malah menasihati hidup? Berat banget hidupnya. Kembali ke gambar. Biasanya aku menggunakan warna gelap terdahulu, lalu menggunakan warna terang untuk area highlight. Meskipun pada akhirnya warna gelap pun digunakan kembali untuk mempertegas area-area yang gelap. Inti dari semua proses ini adalah kesabaran untuk menentukan hasil akhir. Makanya salah satu media untuk healing adalah menggambar. Menikmati setiap proses dengan detail dan penuh kesabaran, hingga garis finish yang menentukan kepuasan. Anyways, berhubung videonya sisa 2 menit, jadi sampai di sini saja yapingnya. Jadi untuk teman-teman yang mau fotonya aku gambarkan sebagai media belajar, silakan komen di bawah video ini ataukah DM ke Instagram atau Facebook. Dan see you next video. Bye! Track this beat.